Abdul Wahid bin Zaid berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di majelis kami, aku pun sudah siap dengan pakaian perangku, karena ada komando untuk bersiap-siap sejak Senin pagi. Kemudian saja ada seorang laki-laki membaca ayat, artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberi surga. At-Taubah, 111. Aku menyambut, ya, kekasihku. Laki-laki itu berkata, aku bersaksi kepadamu wahai Abdul Wahid, sesungguhnya aku telah menjual jiwa dan hartaku dengan harapan aku memperoleh surga. Aku menjawab, sesungguhnya ketajaman pedang itu melebihi segala-galanya. Dan engkau sajalah orang yang aku sukai, aku khawatir manakala engkau tidak mampu bersabar dan tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Laki-laki itu berkata, wahai Abdul Wahid, aku telah berjual beli kepada Allah dengan harapan mendapat surga, mana mungkin jual beli yang aku persaksikan kepadamu itu akan melemah. Dia berkata, nampaknya aku memprihatinkan kemampuan kami semua, kalau orang kesayanganku saja mampu berbuat, apakah kami tidak? Kemudian lelaki itu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah kecuali seekor kuda, senjata dan sekedar bekal untuk perang. Ketika kami telah berada di medan perang dialah laki-laki pertama kali yang tiba di tempat tersebut. Dia berkata, Assalamualaikum wahai Abdul Wahid. Aku menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alangkah beruntungnya perniagaan ini. Kemudian kami berangkat menuju medan perang, lelaki tersebut senantiasa berpuasa di siang hari dan qiyamul pada malam harinya melayani kami dan menggembalakan hewan ternak kami serta menjaga kami ketika kami tidur, sampai kami tiba di wilayah Romawi. Ketika kami sedang duduk-duduk pada suatu hari, tiba-tiba dia datang sambil berkata, betapa rindunya aku kepada bidadari bermata jeli. Kawan-kawanku berkata, sepertinya laki-laki itu sudah mulai linglung. Dia mendekati kami lalu berkata, wahai Abdul Wahid, aku sudah tidak sabar lagi, aku sangat rindu pada bidadari bermata jeli. Aku bertanya, wahai saudaraku, siapa yang kamu maksud dengan bidadari bermata jeli itu? Laki-laki itu menjawab, ketika itu aku sedang tidur, tiba-tiba aku bermimpi ada seseorang datang menemuiku. Dia berkata, pergilah kamu menemui bidadari bermata jeli. Seseorang dalam mimpiku itu mendorongku untuk menuju sebuah taman di pinggir sebuah sungai yang berair jernih. Di taman itu ada beberapa pelayan cantik memakai perhiasan sangat indah sampai-sampai aku tidak mampu mengungkapkan keindahannya. Ketika para pelayan cantik itu melihatku, mereka memberi kabar gembira sambil berkata, demi Allah, suami bidadari bermata jeli itu telah tiba. Kemudian aku berkata, Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli? Pelayan cantik itu menjawab, tidak, kami sekedar pelayan dan pembantu bidadari bermata jeli. Silahkan terus. Aku pun meneruskan maju mengikuti perintahnya, aku tiba di sebuah sungai yang mengalir air susu, tidak berubah warna dan rasanya, berada di sebuah taman dengan berbagai perhiasan. Di dalamnya juga terdapat pelayan bidadari cantik dengan mengenakan berbagai perhiasan. Begitu aku melihat mereka aku terpesona. Ketika mereka melihatku mereka memberi kabar gembira dan berkata kepadaku, demi Allah telah datang suami bidadari bermata jeli. Aku bertanya, Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli? Mereka menjawab, Waalaikumsalam wahai waliullah, kami ini sekedar budak dan pelayan bidadari bermata jeli, silahkan terus. Aku pun meneruskan maju, ternyata aku berada di sebuah sungai Khamr berada di pinggir lembah, di sana terdapat bidadari-bidadari sangat cantik yang membuat aku lupa dengan kecantikan bidadari-bidadari yang telah aku lewati sebelumnya. Aku berkata, Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli? Mereka menjawab, tidak, kami sekedar pembantu dan pelayan bidadari bermata jeli, silahkan maju ke depan. Aku berjalan maju, aku tiba di sebuah sungai yang mengalirkan madu asli di sebuah taman dengan bidadari-bidadari sangat cantik berkilauan wajahnya dan sangat jelita, membuat aku lupa dengan kecantikan para bidadari sebelumnya. Aku bertanya, Assalamualaikum, apakah di antara kalian ada bidadari bermata jeli? Mereka menjawab, wahai Waliur Rahman, kami ini pembantu dan pelayan bidadari jelita, silahkan maju lagi. Aku berjalan maju mengikuti perintahnya, aku tiba di sebuah tenda terbuat dari mutiara yang dilubangi, di depan tenda terdapat seorang bidadari cantik dengan memakai pakaian dan perhiasan yang aku sendiri tidak mampu mengungkapkan keindahannya. Begitu bidadari itu melihatku dia memberi kabar gembira kepadaku dan memanggil dari arah tenda, wahai bidadari bermata jeli, suamimu datang. Kemudian aku mendekati kemah tersebut lalu masuk. Aku mendapati bidadari itu duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas, bertahta intan dan berlian. Begitu aku melihatnya aku terpesona sementara itu dia menyambutku dengan berkata, selamat datang Waliur Rahman, telah hampir tiba waktu kita bertemu. Aku pun maju untuk memeluknya, tiba-tiba ia berkata, sebentar, belum saatnya engkau memelukku karena dalam tubuhmu masih ada ruh kehidupan. Tenanglah,
Engkau akan berbuka puasa bersamaku di kediamanku, insya Allah. Seketika itu aku bangun dari tidurku, wahai Abdul Wahid. Kini aku sudah tidak bersabar lagi, ingin bertemu dengan bidadari bermata jeli itu. Abdul Wahid menuturkan, belum lagi pembicaraan kami cerita tentang mimpi, selesai, kami mendengar pasukan musuh telah mulai menyerang kami, maka kami pun bergegas mengangkat senjata, begitu juga lelaki itu. Setelah peperangan berakhir, kami menghitung jumlah para korban, kami menemukan 9 orang musuh tewas dibunuh oleh lelaki itu, dan ia adalah orang ke-10 yang terbunuh. Ketika aku melintas di dekat jenazahnya, aku lihat, tubuhnya berlumuran darah sementara bibirnya tersenyum yang mengantarkan pada akhir hidupnya.